Selamat berjumpa dalam Renungan Provinsi MSC Indonesia. Pada hari ini kita mendengar Injil menurut Santo Lukas yang melaporkan bahwa ketika Yesus mendekati Yerusalem untuk menjalani sengsaranya, ia menyatakan kepada para murid keinginan terdalam dari hatinya dengan menyinggung secara tegas tentang baptisan dalam Roh Kudus dan api yang akan segera dilakukannya dan yang telah diberitahukan oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Yesus juga meramalkan perubahan besar yang akan terjadi di dunia dan yang akan menimbulkan reaksi yang sangat berbeda, termasuk di dalam keluarga. Tuhan telah datang ke dunia dan membawa pesan kedamaian dan perdamaian. Jika seseorang menentang pesan ini dengan hidup di dalam dosa, maka ia melawan Kristus. Maka dengan kedatangan Yesus terdapat pertentangan antara mereka yang menerima Yesus dan ajarannya dan mereka yang menentang Kristus dan ajarannya. Maka sepanjang hidupnya di dunia, Kristus adalah tanda pertentangan seperti yang telah dinubuatkan oleh Simeon. Yesus sekali lagi memperingatkan kepada para muridnya akan adanya pertentangan atau pemisahan yang akan menyertai pengabaran Injil. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam kitab suci, api yang melambangkan kehadiran ilahi seperti yang terlihat dalam episode semak yang menyala juga melambangkan energi yang mentransformasi dari tindakan Roh Kudus. Melalui pengorbanannya di kayu salib, Yesus mengutus energi ini, api ini ke seluruh dunia. Karena itu, Santo Ambrosius menjelaskan, tentu saja bukan api yang merusak, tetapi api yang menghasilkan kehendak yang baik. Inilah api yang membakar tulang-tulang para nabi, seperti yang dikatakan Yeremia, seperti api yang menyala-nyala di dalam tulangku. Api yang dibicarakan oleh murid-murid di Emmaus yang telah dinyalakan oleh Tuhan sendiri di dalam hati mereka. Bukankah hati kami berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kami di jalan dan menjelaskan kitab suci kepada kami? Sahabat-sahabat yang terkasih, sepanjang sejarah, keinginan Yesus untuk membuat hati kita menyala-nyala, berkobar-kobar telah mempengaruhi banyak orang yang telah merespon dengan murah hati. Hamba Allah Pater Jules Chevalier, pendiri tarekat MSC, dan suster putri-putri Bunda Hati Kudus misalnya berbicara tentang reaksi pribadinya terhadap penyakit-penyakit zamannya dengan hati yang membara. Dia berkata, jika devosi kepada Hati Kudus tidak diperhatikan atau hidup di antara kita, kita menempatkan diri kita di luar tatanan yang ditetapkan oleh Tuhan. Di taman gereja, kita seperti bunga yang tidak lagi memiliki warna atau wewangian. Demikian ditulisnya pada tahun 1899 kepada para pengikutnya. Marilah saudara-saudara, kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita memiliki keberanian seperti orang-orang kudus untuk mengizinkan Allah bertindak di dalam diri kita? Apakah dialog kita setiap hari dengannya membuat hati kita berkobar-kobar seperti yang terjadi pada murid-murid di Emmaus? Apakah kita mengizinkan Roh Kudus mendorong kita seperti mereka untuk mewartakan Dia kepada orang lain, penuh sukacita dan dengan keprihatinan kerasulan yang sama? Mengikuti Yesus berarti meninggalkan kejahatan dan keegoisan dan memilih kebaikan, kebenaran, dan keadilan. Bahkan ketika hal ini berarti mengorbankan diri sendiri dan melepaskan kepentingan kita sendiri. Dan tentu saja hal ini memecah belah seperti yang kita ketahui
Hal ini menyebabkan perpecahan bahkan dalam hubungan terdekat kita. Tetapi Yesus bukanlah orang yang memecah belah. Dia hanya menetapkan kriteria hidup ini, hidup untuk diri sendiri atau hidup untuk Tuhan dan orang lain, dilayani atau melayani, tunduk pada diri sendiri atau taat pada Tuhan yang baik. Dan sekali lagi, disinilah Yesus menjadi tanda kontradiksi. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi manusia untuk datang dan membawa kami bersamamu dan menuntun kami kembali ke jalan Bapa. Engkau menginginkan apa yang telah diputuskan oleh Bapa sejak kekekalan, agar kami menjadi satu di dalam Dia dan Dia di dalam kami. Untuk mencapai rencana ilahi ini, Engkau menerima penderitaan dan kematian yang memalukan di tengah-tengah hiruk-pikuk kerumunan orang banyak yang menuntut penyaliban-Mu. Tuhan, Engkau meminta kami untuk mengikuti Engkau, mengikuti teladan-Mu. Engkau tahu bahwa tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Semoga Roh Kudus-Mu memberi kami kekuatan yang kami butuhkan dalam persiaran hidup kami. Amin.